Hai, Hamster Review di sini dan di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film I Spit on Your Grave. Film ini disutradarai oleh Stephen R. Monroe dan dirilis pada tahun 2010. Berkisah tentang seorang wanita korban pemerkosaan melakukan balas dendam terhadap pelaku pemerkosa dirinya dengan cara yang sangat sadis hingga membuat kita sebagai penontonnya merasa puas, penasaran, luangkan waktu Anda, dan meluncur. Film ini diawali dengan seorang perempuan cantik yang sedang menyetir menuju suatu tempat. Nama wanita ini adalah Jennifer Hills. Setelah beberapa menit menyetir, Jennifer pun sampai di suatu rumah dan dia masuk ke dalam rumah itu dan mengucapkan, "Halo, halo." Kemudian muncullah seorang kakek tua, nama kakek ini adalah Earl. Kemudian Jennifer mulai memperkenalkan diri kepada kakek itu bahwa dia menelepon si kakek minggu lalu. Dan ya, si kakek sudah tahu maksud kedatangan Jennifer. "Mockingbird Trail, bukan?" katanya. Jennifer mengiyakan dan si kakek mengeluarkan peta dari kaca penyimpanan miliknya. Kemudian si kakek menunjukkan peta itu sekaligus memberi kunci pondok kepada Jennifer yang akan menginap di pondok itu dan memberitahu tanda-tanda yang ada di peta. Setelah selesai dengan urusan tadi, Jennifer pun langsung tancap gas menuju pondok yang dimaksud. Di tengah perjalanannya, dia pun mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin sebentar. Saat mengisi bensin, ternyata ada dua orang pria di sana. Satunya sedang bermain harmonika, namanya Andy, dan satunya sedang duduk santai, namanya Stanley. Kemudian, ada seorang pria yang tiba-tiba muncul mengagetkan Jennifer. Dia bernama Johnny. Dia meminta maaf bahwa dia tak bermaksud untuk mengagetkan Jennifer. Kemudian Jennifer menanyakan arah ke Mockingbird Trail, karena dia pikir bahwa dirinya sudah tersesat. Lalu Johnny memberitahu Jennifer jalan yang benar ke arah Mockingbird Trail. Setelah itu, Johnny mulai menggoda Jennifer. "Kau sungguh seksi." Lalu dijawablah oleh Jennifer, "Apa kau mencoba untuk menggodaku?" Setelah itu, Johnny pun menutup tangki bensin mobil milik Jennifer. Tetapi Jennifer tidak mau. Lalu mereka berebut untuk menutup tangki bensin tersebut. Hingga membuat Johnny tersandung ember lalu membuat celananya basah kuyup. Spontan, Stanley dan Andy pun tertawa ngakak. Setelah kejadian tadi, Jennifer pun melanjutkan perjalanannya menuju Mockingbird Trail. Setelah beberapa menit perjalanan, Jennifer pun sampai ke Mockingbird Trail. Dan di sana ada pondok yang besar seperti dikatakan di awal tadi. Dan masuklah Jennifer ke dalam pondok itu sambil mengemas barang-barangnya. Setelah itu, dia pun mulai menulis novel. Lalu karena lelah menulis, dia mulai menutup laptop dan mulai bersantai di depan pondok. Pada malam hari, Jennifer bertelepon dengan temannya. Lalu ada sesuatu yang tampak mengusiknya. Dan Jennifer melihat ada pondok kecil yang jaraknya tak jauh dari pondok yang didiaminya. Jennifer pun pergi ke pondok kecil tersebut. Setelah sampai ke pondok kecil tersebut, Jennifer masuk ke dalam dan tak menemukan seorang pun di dalamnya. Dan Jennifer kembali lagi ke pondoknya. Saat hendak duduk, minuman yang dipegang Jennifer tumpah ke baju dan terpaksa dia harus mencuci baju tersebut. Pagi harinya, Jennifer jogging di sekitar lingkungan pondok dan lagi-lagi Jennifer menemukan pondok yang sudah terbengkalai. Kemudian, dia masuk ke pondok tersebut untuk melihat hal di dalamnya. Setelah melihat-lihat, Jennifer pun pulang lagi ke pondok kediamannya. Sesampainya di pondok, Jennifer pun mau cuci muka, tetapi air yang keluar dari keran tersebut malah keruh dan kotor. Jennifer pun mulai meminta bantuan kepada pemilik pondok untuk memperbaiki saluran air dan sialnya HP Jennifer masuk ke dalam kloset. Selang beberapa menit, saluran airnya pun diperbaiki oleh seorang pria yang bernama Mateo. Setelah saluran airnya lancar, Jennifer pun sangat senang hingga dirinya mencium Mateo. Di lain tempat, Andy, Stanley, dan Johnny sedang bersantai sambil minum-minum di tepi danau, dan datanglah Mateo ikut bergabung. Lalu Stanley menunjukkan hasil rekamannya dari merekam Jennifer yang sedang menggunakan kutang dan CD. Lalu Johnny berkata, "Aku bisa menjinakkan dia jika aku mau." Tapi si Andy dan Stanley malah tertawa, mengejek Johnny karena dia pernah dipermalukan di pom bensin pada saat itu. Lalu Johnny mulai menjelek-jelekan Jennifer dengan mengatakan gadis kota itu sama saja, dan Johnny akan melakukan aksi malam ini. Malam harinya, Jennifer duduk di depan laptop sambil mengetuk-ngetuk HP-nya, berharap HP-nya bisa berfungsi lagi. Karena bosan, dia mulai mengambil kantong yang di dalamnya ada rokok ganja. Lalu dia menghisap rokok tersebut, dan dia tertidur. Waktu menunjukkan pukul 4.15 pagi hari, dan Jennifer terbangun dari tidurnya. Jennifer berjalan keluar pondok dan memanggil, "Halo," karena merasa ada orang yang mengawasinya. Karena tidak ada siapapun, Jennifer masuk kembali ke dalam pondok dan mengunci pintu. Tak disangka,
Jennifer mendengar suara dari luar. Lalu dia menghampiri sumber suara tersebut dan melihat ada burung mati yang nampaknya kena tembakan dan terjatuh di teras pondok tersebut. Jennifer pun menjadi heran. Dia masuk lagi ke dalam pondoknya dan mendapati foto 3 orang pria di laptop miliknya, yang tak lain adalah Stanley, Andy, dan Johnny. Dan tiba-tiba, mereka bertiga masuk ke pondok Jennifer. Mereka mengganggu Jennifer, dan Stanley dengan asiknya merekam perilaku bejat mereka. Lalu, dipanggillah Mateo untuk masuk. Johnny memaksa Jennifer meminum bir dengan syarat bahwa mereka harus pergi. Mereka bertiga setuju dan diminumlah bir itu oleh Jennifer. Akan tetapi, mereka tidak kunjung pergi, dan malah memaksa Jennifer untuk memperlihatkan gigi layaknya kuda. Sambil menyiksa, Johnny mengejek Jennifer mengapa ia tak punya pacar, karena dia tahu bahwa semua laki-laki di kota itu adalah homo. Lalu Johnny mengeluarkan pistol yang dia sembunyikan dalam bajunya dan berkata bahwa pistol ini akan menjadi pacar pertamamu malam ini. Kemudian Johnny memasukkan pistol tadi ke dalam mulut Jennifer seolah-olah seperti orang yang sedang menyepong. Lalu giliran Andy melakukan hal yang sama, tapi dengan benda yang berbeda, yaitu botol. Tak disangka, Jennifer pun mendorong Andy, kemudian dia menyemprotkan semprotan pedas ke muka Stanley, lalu melarikan diri dari pondok tersebut. Dia berlari-lari dengan sangat kencang hingga ia terjatuh, kemudian bangkit lagi dan meninggalkan sandal yang dipakainya. Dan saat sedang berlari, dia menabrak seorang sheriff. Nama sheriffnya Storch. Di sana juga ada Earl. Dan saat itu juga Jennifer menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sheriff dengan muka yang ketakutan. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya pergilah Jennifer dan sheriff ke pondok. Mereka berdua masuk dan sheriff mulai mencari ketiga pelaku. Tetapi sheriff ini mulai mencurigai Jennifer karena ia telah meminum minuman keras dan menghisap ganja. Lalu Jennifer disuruh menghadap dinding dan sheriff pun mulai meraba-raba tubuh Jennifer. Tiba-tiba Johnny muncul dari pintu disusul teman-temannya tadi. Ternyata sheriff juga bagian dari mereka. Sheriff mulai menyiksa Jennifer dengan memasukkan senapan ke mulutnya dan menyuruhnya untuk meringkik. Jennifer pun terpaksa meringkik dengan suara yang takut dan sambil menangis. Kemudian Jennifer disuruh berlutut, tapi ia melawan dengan memukul sheriff tersebut. Tak terima dipukul, sheriff pun memukulnya lebih keras. Setelah itu, Jennifer diangkat oleh Johnny sambil memaksa Mateo untuk membuka pakaiannya Mateo. Dan jika tidak dilakukan, Johnny akan melukai Jennifer. Karena Mateo masih belum membuka pakaiannya, Johnny mulai mengiris celana Jennifer. Spontan, Mateo langsung membuka celananya sambil menutupi kemaluannya. Lalu sheriff menyuruh Jennifer untuk menari sambil dipukul oleh Andy menggunakan tongkat baseball. Karena kasihan melihat Jennifer disiksa, Mateo mengiyakan keinginan mereka. Kemudian diseretlah Jennifer menuju arah Mateo, dan Mateo mulai mencium Jennifer. Tak terimakan hal itu, Jennifer memukul Mateo dan mulai berontak. Tetapi tetap saja, Jennifer masih kalah dengan mereka. Mereka membaringkan Jennifer, dan dibukalah celana dalam Jennifer. Lalu mereka menyuruh Mateo untuk melakukan adegan pengencrotan. Mateo mengiyakan keinginan mereka, lalu adegan pengencrotan pun terjadi. Jennifer tak bisa melawan karena tangannya dipegangi dan dia hanya bisa menangis kesakitan. Setelah selesai akan hal tadi, Jennifer berdiri dan berjalan keluar menuju hutan untuk menjauhi mereka. Setelah cukup lama berjalan, terdengarlah suara harmonika yang tidak asing. Lalu terkepunglah Jennifer kembali oleh mereka. Johnny langsung menyeret Jennifer, lalu menjatuhkannya ke tanah. Andy mulai mengambil alih dengan memegang rambut Jennifer dan mencelupkan muka Jennifer ke dalam genangan air beberapa kali sambil direkam menggunakan kamera milik Stanley. Saat melihat Jennifer yang tampaknya masih kuat, sheriff yang nafsu berkata bahwa ia suka bermain kasar, dan terjadilah adegan pengencrotan lagi. Setelah adegan pengencrotan selesai, Jennifer pun berdiri lalu berjalan menuju jembatan. Tapi kali ini ia tidak mengenakan apapun dan nampak kotor. Sesampainya di jembatan, Jennifer terlihat akan ditembak dengan senapan oleh sheriff. Tetapi untungnya Jennifer sudah lebih dulu terjun ke dalam sungai. Setelah beberapa lama, mayat Jennifer tak kunjung muncul dari sungai tersebut, dan terpaksa harus membuat mereka mencari Jennifer. Ternyata, pencarian mereka tidak membuahkan hasil, dan sheriff mulai membagi tugas kepada teman-temannya itu. Mereka juga harus terus mencari keberadaan Jennifer setiap harinya hingga ketemu. Malam harinya, Johnny, Andy, dan Stanley membakar barang bukti beserta rekaman video atas perbuatan mereka. Pagi harinya, sheriff datang ke tempat kediaman Earl untuk memberikan kunci yang didiami Jennifer. Ia berkata bahwa Jennifer sudah pergi. Pada malam harinya, setelah sheriff memberikan kunci pondok 1 bulan yang lalu, Earl menelepon bahwa ada teman Jennifer yang bilang Jennifer tak pernah pulang ke rumahnya semenjak sheriff memberikan kunci pondok kepada Earl. Setelah menelepon, sheriff kembali duduk di depan TV. Esok harinya, Stanley datang tergesa-gesa menuju Andy dan Johnny.
Dia berkata bahwa kamera videonya telah dicuri, dan di dalam kamera tersebut ada kaset rekaman perbuatan mereka kepada Jennifer. Ternyata kaset yang dibakar saat itu merupakan kaset kosong, dan Johnny memarahi Stanley atas perilaku bodohnya. Malam harinya, saat Johnny bersantai terdengar suara dari luar. Ia pun mengecek sumber suara tersebut dan didapatilah burung mati seperti kejadian yang dialami oleh Jennifer. Karena Johnny berpikir ini hal biasa, ia pun masuk lagi. Tetapi suara tersebut kembali terdengar dan kali ini Johnny menduga pelakunya adalah Stanley dan Andy. Kemudian Johnny masuk lagi. Dan suara tersebut muncul untuk ketiga kalinya. Johnny yang kesal mulai menembak menggunakan pistol dan didapatilah sebuah sandal. Kemudian terdengar suara dari balik semak-semak. Johnny pergi ke semak tersebut dan didapatilah karet gelang milik Mateo. Besok paginya, saat Sheriff pulang ke rumah, istrinya memberitahu bahwa ada kiriman kaset video tapi kaset itu tak bisa diputar. Sheriff yang menyadari hal ini mencium kening istrinya dan pergi. Di lain tempat, Johnny memberitahu kepada temannya bahwa ia menemukan sandal dan juga karet gelang dan mereka pun berpikir ini adalah ulah Mateo. Lalu Sheriff datang menemui mereka bertiga, ekspresinya sangat marah, dan Sheriff memasukkan kaset dari rumahnya tadi ke dalam mulut Stanley. Sambil menodongkan pistol, Sheriff mengatakan Stanley telah mengacaukan semuanya. Tetapi Johnny menjawab bahwa sebenarnya ini ulah Mateo, karena pada malam kemarin, Mateo mengirim sandal dan karet gelang ke rumah Johnny. Sheriff yang marah mulai menyuruh mereka bertiga untuk menemukan Mateo malam ini juga, dan Sheriff pun pergi. Scene berpindah di mana Sheriff dan Earl sedang berburu burung puyuh sambil bercerita mengingat masa lalu. Kemudian Sheriff memberikan whisky kepada Earl. Saat sedang minum, Earl pun ditembak menggunakan senapan oleh Sheriff dan Earl pun tewas. Di lain kejadian, Mateo sedang berdiri di depan pondok yang didiami Jennifer. Kemudian dia mendengar suara dari Jennifer dari dalam pondok. Dia pun langsung masuk ke pondok untuk mencari sumber suara tersebut, hingga membuat dia terjatuh dari tangga dan pingsan. Ketika bangun, Mateo sudah berada di sebuah pondok yang sudah tak terawat bersama Jennifer yang sedang duduk di sofa dari kejauhan. Kemudian Mateo menghampirinya dan meminta maaf atas perbuatannya. Tetapi Jennifer tak memaafkannya, ia malah mencekik Mateo menggunakan tali dengan sangat kencang. Keesokan harinya, Stanley dan Andy mencari Mateo di hutan. Mereka mendengar lagu yang sering dimainkan Andy menggunakan harmonika. Kemudian mereka berdua mencari sumber suara tersebut dan tertujulah di tempat pondok kosong. Andy pun masuk dan mendapati ada makanan di meja. Lalu Stanley yang sedang berada di luar bertemu dengan Jennifer. Dia berusaha untuk mengejar Jennifer dan kaki Stanley kena jebakan yang membuat kakinya berdarah. Stanley pun meminta pertolongan Andy. Tetapi ketika sampai, Andy malah dipukul dari belakang oleh Jennifer menggunakan tongkat baseball dan Stanley juga dipukul. Akhirnya mereka berdua pingsan. Ketika Andy terbangun, tubuhnya sudah terikat dan dia berada di bathtub dengan air yang mengalir dari pipa mengisi bathtub tersebut. Dan Andy pun meminta pertolongan kepada Stanley. Tetapi sayangnya, Stanley sedang berada di luar bersama Jennifer. Badannya terikat di pohon, dan Jennifer pun memberi siksaan kepada Stanley dengan memasukkan bangkai tikus ke dalam mulut Stanley sambil direkam menggunakan kamera. Tak sampai di situ, Jennifer menambah siksaan untuk Stanley dengan memasang kail pancing ke kulit matanya yang membuat Stanley tidak bisa berkedip. Lalu Jennifer masuk ke dalam pondok untuk menyiksa Andy dengan mencelupkan kepala Andy ke air, persis seperti Andy melakukannya pada Jennifer saat itu. Kemudian Jennifer balik lagi menuju Stanley. Kali ini Jennifer mengiris ikan dan menaruh isi dari ikan tersebut ke wajah Stanley. Lalu dia balik lagi menuju Andy untuk disiksa lagi. Tetapi kali ini Jennifer mengeluarkan soda api yang dia dapat dari pondok tersebut dan menaruhnya ke bathtub air tempat Andy diikat. Akibatnya, wajah Andy pun terbakar. Sementara Stanley, karena wajahnya diisi oleh ikan tadi, gagak menghampirinya dan mulai memakan wajah Stanley. Mereka berdua pun tewas. Scene berpindah di mana Johnny sedang berada di kantor. Lalu dia mendengar suara dari luar. Dia pun menghampiri sumber suara tersebut dan melihat ada wanita seksi sedang mengisi bensin. Ternyata itu adalah Jennifer. Saat menghampirinya, Johnny malah dipukul menggunakan linggis dan Johnny pun pingsan. Ketika bangun, Johnny sudah dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat. Mulutnya dipasang semacam benda untuk membuat diri Johnny seperti kuda. Kemudian Jennifer mulai menyiksa Johnny dengan mencabut giginya dan memasukkan pistol ke dalam mulut Johnny sebagaimana yang pernah dilakukan Johnny waktu menyiksa Jennifer. Tak sampai di situ, Jennifer pun mengeluarkan gunting yang cukup besar, lalu memotong titik Johnny dan memasukkan titik yang dipotong tadi ke dalam mulut Johnny. Akhirnya Johnny pun tewas karena kehabisan darah. Di lain kejadian, Sheriff yang sedang mengemudi ditelepon oleh istrinya.
bahwa ada wanita dari program kehormatan sekolah yang ingin berbicara dengan Sheriff. Lalu diberikanlah telepon itu kepada wanita yang dimaksud, dan ternyata wanita itu adalah Jennifer. Karena panik, Sheriff pun langsung menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Sheriff menanyakan keberadaan anaknya kepada istri tercinta. Tetapi kata istrinya, anak mereka telah dibawa oleh wanita tadi ke Hanson Park untuk mengenalnya lebih dekat. Akhirnya, menujulah Sheriff dengan perasaan panik menuju Hanson Park. Ketika sampai di Hanson Park, Sheriff langsung keluar dari mobil dan mulai memanggil-manggil anaknya. Karena di sana terlihat sunyi dan sepi, Sheriff pun kembali lagi ke mobilnya. Ketika hendak duduk, Jennifer yang entah datang dari mana langsung memukul Sheriff dari belakang dan Sheriff pun pingsan. Ketika bangun, Sheriff sudah dalam keadaan tengkurap dengan tangan yang diikat menggunakan tali dan ada senapan yang mengarah ke bokong Sheriff. Di situ juga terlihat ada seseorang yang ditutupi menggunakan kain hitam. Jennifer pun muncul, lalu menusuk-nusuk bokong Sheriff menggunakan senapan beberapa kali. Tak sampai di situ, Jennifer pun mulai memasang tali dan membuka seseorang dengan kain hitam tadi. Ternyata itu adalah Mateo. Lalu dipasangkanlah tali itu ke tangan Mateo, yang mana jika Mateo bergerak, senapan itu akan menembak Sheriff beserta Mateo. Karena ketakutan, Sheriff pun memaki-maki Jennifer. Kemudian Jennifer pun pergi keluar dan menyarankan Sheriff lebih baik jangan banyak bergerak. Akhirnya, karena suara Sheriff terlalu keras, Mateo pun terbangun. Lalu saat dia ingin menghampiri Sheriff, senapan itu langsung menembak dari bokong Sheriff dan menembus badan Mateo. Mereka berdua pun mati mengenaskan. Dan tamat. Ending yang sangat epik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah kamu melakukan pemerkosaan karena hal itu merupakan tindakan tercela. Dan selalu ingat bahwa setiap perbuatan yang kamu lakukan akan selalu ada balasannya, baik itu dari korban maupun dari orang lain. Sekian kami dari tim Hamster Review, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.